Halo, selamat datang di Season 2 Podcast Anti Fraud 101 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Kali ini kita akan menyoroti aspek tantangan dan peluang dalam kepemimpinan, khususnya berkaitan dengan audit forensik dan akuntansi. Bersama saya, Dian Kartika Rahajeng, saya adalah dosen pengauditan forensik Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Kita akan menguli topik khususnya yang paling esensial dalam pembentukan pemimpin masa depan yang tangguh. Nah, teman-teman semuanya, podcast kali ini sangat relevan loh, tidak hanya untuk semua yang menyimak pengauditan forensik, tapi untuk semuanya yang ingin update terkait kepemimpinan, terkait skill dasar, terkait tantangan kerja masa kini dan masa depan, termasuk perubahan sifat pekerjaan dan prospek pekerjaan yang akan datang. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah dibersamai oleh tamu yang luar biasa istimewa ya, yang sudah berulang kali kita undang karena segitunya ini Bapak yang satu ini sangat menguasai gitu ya, pengalamannya harus banyak kita kulas. Nah, bersama kita sudah ada Bapak Apfianto Syaifullah SHMH. Halo Pak Afi. Halo Bu Dian Kartika Rarjot PSD. Sehat selalu Ibu. Alhamdulillah. Yang luar biasa juga, penuh semangat dan inspiratif. Amin, amin. Terima kasih Bapak. Nah, teman-teman masih ingat kan di season yang sebelumnya? Nah, sedikit untuk mengingatkan nih latar belakang Pak Afi ini ya. Pak Afi ini lahir 17 tahun yang lalu ya di Surabaya. Nah, beliau ini banyak sekali ya CV-nya, mungkin teman-teman bisa lebih kenal lebih dekat, tapi secukupnya saya ambilkan. Beliau ini pernah menjadi Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Datun di Kejaksaan Negeri Kalimantan Tengah, dan juga menjadi Jaksa Muda Penuntut Umum Penyidik, anggota Satgasus P3 TPK pada Jampitsus ya, dan saat ini beliau menjabat sebagai koordinator pada Kejaksaan Tinggi Papua di Jayapura. Beliau saat ini sedang menyelesaikan studi S3 di Universitas Airlangga Surabaya, setelah sebelumnya S1 dan S2 beliau juga mengambil jurusan hukum, Magister Hukum Peradilan di UNER Surabaya. Baik, tanpa berlama lagi, Pak Afi, terima kasih sudah bisa berkenan gitu ya untuk sharing, dan kali ini kita akan fokus di key leaders ya Pak Afi, terkait the role of future leaders in fraud fighting combat. Nah, nih di episode sebelumnya teman-teman mungkin sudah simak terkait keterampilan kepemimpinan yang kunci gitu ya bagi investigator. Nah, kalau ini benar-benar keseluruhan aspek nih di upaya kita untuk memerangi fraud. Pak Afi boleh share dong Pak. Tadi di season yang sebelumnya Pak Afi sempat singgung soal teknologi. Nah, ini nih kalau kita ngomongin terkait skills gitu ya, kemampuan dasar teknologi Di era 4.0 gitu ya, 5.0 gitu ya. Itu teknologi memang tidak bisa dinafikan lagi gitu Pak. Bisa dinafikan lagi. Benar. Benar Bu Dian. Nah, kalau menurut Bapak ada nggak sih Pak semacam prediksi gitu ya terkait perkembangan teknologi untuk membantu proses penyidikan, misalnya mendeteksi kecurangan, dan khususnya peran pemimpin ya, peran seorang individu, seorang pemimpin di masa depan dalam mengintegrasikan teknologi ini untuk tetap unggul gitu loh Pak. Yang pasti kan pelaku kejahatan juga mahir di teknologi. Nah, sebagai Bapak, sebagai penyidik, kira-kira bagaimana nih Pak mendayakan perkembangan zaman ini Pak? Terima kasih Bu Dian Kartika Rajan PSD. Beliau ini juga luar biasa sekali. Masih muda, sudah mendapatkan gelar doktor di England. Alhamdulillah Bapak. Tapi seorang Apfianto Syaifullah masih tertatih-tatih sebagai kandidat doktor. Terus, tapi 20 tahun Pak. Nah, ya, sudah banyak kasus ini yang dikulas Pak Alfi. Sangat mengapresiasi sekali, dan Bu Dian Kartika Rarjeng ini inspiratif bagi saya. Karena beliau juga kemarin membantu tim penyidik pada waktu tahun 2022 terkait dengan penanganan perkara Duta Palma Bu Dian ya. Betul Bapak.
beliau yang mengulik bagaimana good corporate yang terindikasi TPPU itu tidak terlaksana, ada fraudnya di situ. Nah, di sini saya juga berterima kasih Budian Kartika Rajeng di tahun 2024 ini berkenan mengundang saya lagi dengan pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM serta beserta jajaran serta krunya. Jadi terima kasih atas undangannya, bisa menambah wawasan bagi saya, juga saya sedikit sharing pengalaman, sharing adventure saya terkait dengan tusi saya sebagai penuntut umum dan penyidik di negara NKRI ini. Jadi di sini saya sampaikan, saya sepakat tadi yang disampaikan Budian, di era globalisasi, digitalisasi, sudah era 5.0, bahkan di Cina sudah menjelang 6.0 ya mungkin. Nah di situ perlu untuk sebagai seorang leadership itu harus bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Itu penting, itu paling penting. Kenapa saya bilang penting? Kalau di sini seorang leader tidak bisa menyesuaikan, beradaptasi dengan perkembangan teknologi, itu akan ketinggalan dan akan menjadi permasalahan baru di dalam kepemimpinannya. Mungkin dia akan dianggap remeh di situ. Nah, di situ untuk seorang pemimpin harus bisa mengadopsi beberapa perkembangan. Artinya di sini pemimpin harus inovasi, punya terobosan, punya gagasan untuk menyesuaikan teknologi-teknologi yang sudah berkembang. Karena apalagi kalau dengan di bidang saya ya Budian ya, bidang saya sebagai penyidik ya, kita menghadapi kejahatan extraordinary crime atau kejahatan yang luar biasa seperti corruption, terus drugs, ya kan, atau narkoba ataupun terorisme, itu sudah mereka menggunakan sarana teknologi. Kita harus nggak boleh ketinggalan zaman, karena di dalam terutama kayak fraud di dalam corruption ya, di dalam korupsi itu banyak mengimplementasikan, banyak menggunakan sarana teknologi sebagai alat. Nah, contohnya mereka sudah menggunakan sekarang di zaman ini mereka sudah pakai transfer, pakai rekening palsu, ya kan, pakai rekeningnya sampai di luar negeri, terus mereka transaksi fiktif. Nah, itu kita di situ juga ada email. Nah, itu perkembangan itu teknologi yang harus kita bisa adaptasi di situ. Jadi pemimpin di sini untuk mengantisipasi bahwa saya di sini selaku penyidik, pengalaman saya sebagai ketua tim pada waktu ketua tim penyidik di Kejaksaan Agung pada Jampitsus, pada waktu saya melakukan penyidikan perkara korupsi, saya harus melihat di situ bahwa sekarang untuk pembuktian perkara itu harus ada beberapa teknologi yang bisa untuk membantu pembuktian. Contohnya saya melakukan penyitaan laptop, penyitaan hard disk, saya melakukan penyitaan terhadap alat komunikasi seperti handphone, seperti alat komunikasi yang lain seperti laptop dan lain-lain. Di situ kita melakukan cloning. Jadi kita walaupun melakukan penyitaan terhadap teknologi itu, kita juga harus melakukan cloning secara prosedur hukum. Jadi di kami kebetulan di Kejaksaan, ini bukan kita jualan kecap Bu ya Budi. Di Kejaksaan juga sudah mulai ada terobosan. Kita ada namanya AMC, Adiaksa Monitoring Center. Nah di situ itulah IT, para jago-jago IT itu membantu dalam proses penanganan perkara, baik pidana khusus maupun pidana umum yang dilakukan oleh jaksa selaku penyidik maupun penuntut umum. Contohnya
melakukan analisa terhadap transaksi-transaksi keuangan yang ada di dalam handphone, yang ada di dalam hard disk yang disita oleh penyidik. Nah, di situ nanti mereka mengeluarkan hasil analisa. Nah, setelah hasil analisa itu juga akan diberikan keterangan oleh ahli-ahli IT yang ada di kejaksaan. Nah, itu bentuk. Nah, di sini seorang pemimpin harus bisa berpikir cepat, tepat dalam membuat inovasi. Contohnya, kalau kita lagi menangani perkara korupsi, ini ada saksi kunci. Ini apakah laptop sama handphonenya perlu kita sadap, perlu kita sita. Nah, itu harus berpikir cepat. Kita sedikit aja miss, hilang itu semua data. Ini teknologi di era 5.0 ini, sekali pencet data itu blank, hilang. Karena fraud itu sekarang orang menyimpan data dokumen itu sudah di dunia visual, di dunia non virtual, virtual kan, sudah di cloud virtual, gitu ya Pak di ya. cloud, nah di situ di Google Drive, nah, itu sekali pencet hilang. Nah, bagaimana kita sudah ada SOP bagaimana mengamankan, dan itu seorang pemimpin harus bisa mengontrol, melaksanakan tool-tool tadi. Harus bisa mengimplementasikan tool-tool tadi supaya dapat melaksanakan tugas dan fungsinya serta tujuan dari tim maupun tujuan dari organisasi. Nah, itu leader for the future kalau menurut saya. Betul, harus bisa berinovasi, membuat gagasan dan terobosan berdasarkan teknologi yang lagi berkembang. Baik. Jadi memang teknologi itu jadi alat ya Pak, tidak boleh kemudian diabaikan dan pasti akan sangat membantu proses penyidikan. Kalau misalnya kita nggak up to date, nanti bisa ketinggalan zaman, apalagi mereka kan pasti berpikir 2-3 langkah lebih depan gitu. Makanya perlu sampai ada unit khusus gitu ya, yang khusus didedikasikan pada adaptasi teknologi tadi, yang AMC tadi. Pak, tadi Pak Afi sempat nyebut penyadapan ini Pak. Wah, penyadapan gitu. Terus kemudian mungkin ya pendayaan CCTV juga itu kan kayak pengawasan melekat gitu kan. Kemudian itu kayaknya orang kadang-kadang mikir kok aku disadap sih gitu kan. Nah, ada implikasi etisnya kayaknya nih Pak. Kalau nyadap itu kan ada kekhawatiran privacy gitu ya, apalagi yang misalnya disadap itu pejabat negara gitu kan. Atau mungkin ya sebenarnya bukan pejabat negara, ini kan koruptor gitu kan, mungkin dari latar belakang bisnis, mungkin nanti informasiku diekspos. Nah, mengingat implikasi etis nih Pak dan kekhawatiran privacy khususnya dalam pendayaan teknologi untuk mendeteksi kecurangan ini, strategi apa sih Pak yang mungkin harus diprioritaskan khususnya oleh future leaders tadi itu untuk menyeimbangkan inovasi teknologi dengan perlindungan hak individu? Menurut Pak Afi pripun? Baik Budian, terima kasih. Sepakat tadi apa yang disampaikan Budian itu yang bakalan saya sampaikan sebenarnya. Mantap. Jadi di Kita sini sevisi nih kayaknya Pak. satu visi. Ini kayaknya teknologi cenayang kita Pak. Chemistry. Malah kalau kimia. bahasanya milenial itu chemistry. Chemistry dapat ini kayaknya Pak. Jadi tadi seperti saya sampaikan pada season yang lalu bahwa penyidik itu harus melaksanakan tusinya atau tugas dan fungsinya itu berdasarkan peraturan perundang-undangan, berdasarkan SOP, berdasarkan prosedur hukum, harus yuridis, kalau bisa tanpa celah. Nah, di situ nggak boleh sembarangan seorang ya Pak. pemimpin yang leadership for the future itu harus mampu fighting and kombatan. Kalau bahasa di kami, bahasa penyidik itu, seorang penyidik harus militan. Harus bisa melakukan terobosan, gitu ya? Harus petarung, harus siap menghadapi semua hambat AGHT seperti tadi dulu waktu season yang lalu saya terangkan. Ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan itu harus bisa dihadapi. Nah, di sini seperti tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa di sini kita dalam melaksanakan
seorang pemimpin, ketua tim penyidik dalam melaksanakan proses penyidikan itu harus bisa mengadaptasi teknologi dengan menggunakan tool-tool yang sudah dikembangkan dan sudah disaranai oleh pemerintah dalam penegakan hukum ini. Seperti melakukan cloning, penyadapan, terus melakukan analisa data, melakukan penyitaan. Nah, perlu saya garis bawahi di sini bahwa dalam proses penyidikan, penyidik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 itu ada payung hukumnya, yaitu hukum acara pidana. Jadi di situ SOP-nya penyidik bisa melakukan upaya paksa. Yang pertama penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan yang terakhir penetapan tersangka. Nah, di situ itu bisa dilakukan. Contohnya kayak penyitaan handphone. Nah, itu privasi Pak Afi. Terus itu kita melakukan membuka WA-nya, membaca WA-nya, kita melakukan penyadapan. Nah, kebetulan di NKRI ini yang bisa melakukan penyadapan dan itu bisa menjadi alat bukti itu KPK untuk saat ini karena ada undang-undang KPK yang baru di tahun 2019 itu. Nah, tapi untuk kejaksaan itu kalau di proses penyidikan boleh, tapi kalau untuk penyelidikan itu masih polisi sama kejaksaan masih belum diperbolehkan. Kecuali kalau penyidikan karena di situ ada payung hukumnya, Budian. Kita penyidik itu beda penyelidik sama penyidik ya. Kalau penyelidik itu kan pre-investigasi. Kalau penyidik itu investigator. Nah, dia bisa melakukan upaya paksa, tindakan paksa. Kalau orang dipanggil penyidik tidak hadir, bisa dibawa paksa. Kalau tersangka dipanggil penyidik tidak datang, bisa ditangkap. Kalau tersangka, saksi diminta barangnya oleh penyidik tidak mau, bisa dilakukan penyitaan. Nah, itu upaya paksa, Bu. Dan itu sesuai dengan aturan hukum, hukum. SOP. Jadi nggak sembarangan juga gitu. Nggak sembarangan. Jadi di situ kalau melakukan kayak menyangkut privasi, kita juga harus pakai prosedur. Contoh kita memeriksa saksi terindikasi dengan beberapa alat bukti yang saling terkait. Itu ternyata saksi itu terindikasi bahwa dia memang terafiliasi dengan pelaku, dengan tersangka, dengan kejahatan, korupsi contohnya. Nah, itu bisa dilakukan penyitaan terhadap handphonenya, walaupun itu sebenarnya privasi. Itu adalah hak propertinya dia, hak dari kebendaannya dia, itu hak asasinya dia, tapi menyangkut kejahatan dan penyidik dilindungi dengan undang-undang bisa melakukan penyitaan. Nah, jadi di situ, jadi nggak sembarangan juga kemudian kita melakukan penyitaan, penyadapan, terus buka handphonenya orang, kita cloning handphonenya orang, kita buka, kita sita laptopnya orang, kita ambil sedot data pribadinya. Selama itu untuk kepentingan penyidikan dalam proses penyidikan itu tidak masalah, itu diperbolehkan. Kecuali kalau saya lagi naksir muridnya Budian, nah, saya panggil dia kan. Saya panggil, saya sita handphonenya karena saya cemburu dia punya cowok lain. Nah, ini nggak ada kaitannya sama penyidikan. Nah, berarti saya menyalahgunakan kewenangan penyidik. Itu bukan seorang pemimpin yang leadership, itu bukan pemimpin yang bisa melakukan inovasi yang bagus, ya kan? Malah penyalahgunaan kewenangan itu bukan bertanggung jawab tapi semena-mena. Betul. Apakah ada Pak Afi? Ya, banyak. Itu bisa dikenakan sanksi hukum ya Pak ya? Itu bisa. Emangnya penyidik kebal hukum? Tidak juga, Bu. Makanya sebagai leadership di situ dituntut dalam memimpin organisasi, memimpin tim itu harus melihat kaidah-kaidah dulu. Apakah ini tindakan? Makanya saya kembali di season yang lalu, pemimpin itu harus cerdas, cepat, dan akurat. Mantap. Nah, ya kan? Baik.
Jadi dilindungi. Jadi jangan khawatir, hak individu tetap dilindungi karena tidak di semua tahap bebas gitu ya. Untuk melakukan misalnya penyadapan tadi hanya di tahap tertentu, di tahap penyidikan ya, dan itu dilindungi hukum dan hanya yang berkaitan dengan kasus yang sedang diperiksa, yang ditangani. Wah, jadi nggak bisa sembarangan. Pak Afi, tadi Pak Afi sempat menyebutkan ya APH dari season yang sebelumnya kita juga ada lihat kayaknya ada potensi kolaborasi ya dari aparat penegak hukum tentu saja ya. Bahkan mungkin nggak sih Pak ada semacam kolaborasi lintas sektor gitu ya Pak untuk mencegah kecurangan. Jadi kira-kira terutama misalnya tadi kemitraan di bidang teknologi ataupun yang lain di dalam proses penyidikan misalnya. Nah menurut Pak Afi untuk seorang pemimpin ya, pemimpin di masa depan misalnya, pemimpin yang terlibat di dalam seluruh proses penyidikan dan selanjutnya. Menurut Pak Afi penting nggak sih sebenarnya dan sejauh mana mungkin peranan pemimpin itu untuk mendorong kemitraan yang efektif, mungkin tidak hanya bagi pemerintah tapi juga kepada sektor swasta atau akademisi juga untuk memerangi kecurangan. Baik Bu Dian, terima kasih. Wah ini sangat menarik ini Bu Dian. Sepakat saya, kalau pemimpin itu tidak boleh kuper kalau bahasanya kan. Harus bergahol gitu ya Pak. Harus punya network atau Mantap. jaringan ya kan. Nah, saya ini kebetulan ini pemimpin, ini jargon baru dari siswa yang kemarin habis pendidikan. Mantap ini kayaknya. Jadi pemimpin itu harus Pancasialis. Kalau di Indonesia pemimpin itu paket komplit ada di 5 sila Pancasila. Kalau menurut John Maslow, nah, itu baru 4. Indonesia ini lengkap sekali Bu Dian. Sampai ada 5. Ada 5. Pemimpin itu harus spiritualnya bagus. Tidak anti Tuhan. Pemimpin itu harus berketuhanan. Nah, sila pertama. Pemimpin itu harus adil. Pemimpin itu harus inovasi. Harus sepakat dulu. Nah, bermusyawarah. Pemimpin itu harus bisa mempengaruhi, bisa mempersatukan persatuan. Pemimpin itu bisa ngayomin. Sila kelima. Mantap. Kita sebenarnya sudah punya ya nilai-nilai itu ya Pak Afi ya. Itu. Nah, nilai-nilai itulah yang ada di dalam kepemimpinan harus kita implementasikan di era digitalisasi ini dalam mewujudkan fighting kombatan seorang leadership. Mantap, luar biasa. Jadi sangat ini ya komprehensif. Di poin tadi Bu Dian bilang masalah hubungan jaringan atau kelembagaan. Nah, itu sangat penting. Seorang pemimpin harus mempunyai jaringan, network, ya kan, untuk supaya mempermudah kinerja sampai dengan mencapai tujuan. Nah, itu harus bisa melakukan kolaborasi. Pemimpin itu harus kolaboratif. Ini sesuai dengan nilai di Pancasialis, itu sila keempat, ya kan. Pemimpin harus kolaboratif, harus bisa bersinergi dengan pihak-pihak yang terkait, pihak-pihak yang dibutuhkan, pihak-pihak yang bisa membantu. Contohnya, ini saya selaku penyidik dan penuntut umum, sekali lagi di sini saya seorang ketua tim pada waktu itu saya nanganin perkara korupsi, saya harus bisa berkoordinasi dengan pihak BPKP, bisa berkoordinasi dengan pihak BPK, karena pihak BPK sama BPKP ini seorang auditor di mana backgroundnya adalah akuntansi, magister ekonomi, magister akuntansi, ya dia yang memang mempunyai ahli seperti ini hadis Rasulullah ya kan, serahkan semua pada ahlinya. Betul. Ya kan? Semua serahkan pada ahlinya. Nah, di situ kalau tidak diserahkan pada ahlinya, tunggulah kehancuran. Betul. Ini sedikit berdakwah Bu. Jadi kolaborasi kepada ahli-ahlinya itu juga mutlak ya Pak ya. Itu harus koordinasi dengan BPK, BPKP, berkoordinasi dengan, kalaupun tadi saya sampaikan di season sebelumnya bahwa kalau
pada waktu saya sebagai leader, sebagai ketua tim melakukan penangkapan sampai dengan penahanan itu harus koordinasi dengan kepolisian, dengan pihak TNI pun kami libatkan untuk tujuan pengamanan, ya kan? Itu bentuk sinergisitas antara kejaksaan dengan kepolisian dengan TNI, bukan masalah tujuan apa-apa gaya-gayaan, tidak ada. Itu Flexing ya, kekuasaan gitu flexing ya. kekuasaan, wah ini untuk menakut-nakuti masyarakat tidak ada. Itu hanya untuk tujuan untuk kondusif supaya dalam pelaksanaan tugas tidak ada hambatan, tidak ada fitnah. Karena pada waktu itu sering kami kan nggak pakai seragam, ya kan. Kalau dengan adanya kepolisian di situ, ada teman-teman TNI untuk pengamanan wilayah yang akan kita lakukan tugasnya pada waktu itu. Jadi di sini pemimpin masa depan yang fighting kombatan itu harus punya jaringan. Bukan berarti BPKP, BPK, kepolisian atau TNI aja. Seorang pemimpin di sini, contoh seorang penyidik dan penuntut umum, saya harus punya jaringan ke para akademisi seperti sekarang ini yang kita lakukan, Budian. Ya, Saya di sini, saya sebagai praktisi, saya sedikit sharing, ya kan. Budian juga karena Budian sebelumnya beserta jajaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis pernah membantu tim penyidik Kejaksaan Agung dalam proses penanganan korupsi, khususnya korupsi Duta Palma pada waktu itu kan, untuk penghitungan kerugian perekonomian negara. Nah, bukan seorang Avianto, seorang penyidik, seorang penuntut umum yang mampu menghitung karena nggak punya ilmu. Seorang Avianto hanya seorang sarjana hukum. Dia disuruh menghitung bagaimana biaya sosial korupsi atau BSK, dia klopa-klopo. Opo iki, panganan opo iki kan? Bingung toh. Ya kan? Akuntansi pakai kurva-kurva, ora roh Avianto, nggak tahu. Taunya Avianto iki pasal sakmene hukumannya sekian. Nah, ya kan? Pasalnya pasal 2, pasal 3 maksimal sekian tahun. Baik, jadi sinergi itu mutlak ya Pak? Mutlak, bukan harus dengan pihak-pihak penegak hukum, tapi dengan pihak-pihak masyarakat yang memang anti fraud, anti korupsi, ya kan, demi untuk tujuan organisasi, tujuan dari tim yang akan dipimpinnya. Baik, wah menarik sekali Pak Afi. Wah sayangnya masih banyak pertanyaan nih kayaknya, cuma waktunya terbatas. Terima kasih sekali Pak Afi sudah berkenan meluangkan waktu. Saya siap diundang lagi, Bu. Mantap. Tadi ada banyak gosip-gosip nih kayaknya teman-teman yang kita perlu dedikasikan ini. Gosip langsung gitu ya, proses-proses gitu ya. Proses-proses. Namanya drama-drama gitu ya. Drama-drama baik. Budian. Semoga sehat selalu Pak Afi dan Budian, kita bisa ketemu lagi di sesi berikutnya. Yang selalu ceria, yang penuh semangat, yang inspiratif bagi saya. Saya jadi semangat, wah ini Budian ini masih muda, bisa cepat menyelesaikan dokternya. Semangat loh Pak Afi. Saya harus lebih semangat lagi. Mantap ya. Walaupun banyak AGHT. Wah, AGHT itu biasa gitu kan. Semangat biasa Pak Afi. ditangani oleh penyidik. Bener. Penyidik itu harus fighter, kombatan, dan harus siap menerima inovasi teknologi. Mantap. Ya, terima kasih Budian. Sama-sama Pak Afi. Undangannya, terima kasih. Semoga sedikit pengalaman saya, sedikit sharing saya ini mendapatkan pengalaman. Baik, semoga bisa kita berbagi lagi di kesempatan berikutnya. Siap Ibu Dian. Baik teman-teman, terima kasih sekali sudah menyimak. Ya, jangan lupa di episode berikutnya kita akan perdalam lagi terkait peran serta kemampuan seorang pemimpin dalam berbagai aktivitas. Saya Dian Karit Kairahajeng, kita bertemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih, sampai bertemu lagi.